Melanjutkan chapter sebelumnya, terdengar suara pedang membelah udara, pelan namun tajam. Seekor binatang jurang kecil hancur berkeping-keping di udara, lalu jatuh ke tanah. Gadis itu mengayunkan pedangnya dan bergerak maju. Pedangnya biasanya menjadi tidak terlihat dan tidak mengeluarkan suara setengah bulan yang lalu. Tapi pada saat ini, pedang itu benar-benar mengeluarkan suara saat membelah udara. Tapi dia sepertinya tidak menyadarinya dan berjalan maju. Tidak tahu ke arah kemana tujuannya. 7 hari telah berlalu sejak dia berpisah dari Yunce. Pada hari kepergian Yunce, dia merasa seolah ada lubang yang digali di hatinya. Dia merasa kehilangan, kehampaan, dan beban. Kesedihan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Apalagi sesuatu yang tidak bisa dia gambarkan. Dengan pengetahuannya yang meningkat pesat, alasannya yang belum sebelumnya matang sudah cukup untuk memberitahunya bahwa kepergian Yunce adalah pilihan yang rasional dan paling tepat. Sebagai Dewi Kerajaan Ilahi Zetian, dia tidak boleh melakukan apapun yang dapat merugikan Kerajaan Ilahi Zetian hanya untuk alasan egoisnya sendiri. Dia berpikir bahwa perasaannya hampa yang tidak nyaman ini adalah perasaan kehilangan yang tidak biasa. Sebagai Dewi Zetian, dia pasti akan menghilangkannya dengan cepat. Tapi suatu hari, 2 hari, 3 hari, atau 5 hari, lubang yang berada di hatinya semakin besar. Ketika dia mengangkat matanya, dia bisa melihat kayu abu-abu tempat dia biasa duduk. Langit gelap kelabu, bekas pedang, dan jurang yang telah kami berdua lalui. Suara Yunce samar-samar melayang di tengah angin dingin, lolongan di kejauhan, dan keheningan yang paling suram. Hua Qingyi memandang dalam diam. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah muncul. Dan bahkan tidak memberi suara untuk membimbing atau menghiburnya. Dia seperti gulungan kertas putih bersih. Tapi Yunce adalah kuas yang direndam dalam ribuan warna. Mewarnai kehidupannya putih bersih dengan lapisan merah mengkilap. Setiap jejak warna begitu jernih dan terukir di dalam jiwanya. Dia awalnya seekor burung sekilar yang meninggalkan sarangnya untuk pertama kalinya. Yunce menutupinya dengan bulu warna-warni, memungkinkan dia untuk merasakan keindahan dunia untuk pertama kalinya. Tetapi ketika dia ingin menikmatinya, dia dengan kejam merobeknya. Tampaknya dia baru saja pulih seperti sebelumnya. Tetapi dia ditinggalkan dengan rasa sakit dan bekas luka yang parah membutuhkan waktu, entah berapa lama untuk pulih. Tidak apa-apa, Hua Qingyi bergumam pelan. Setelah musibah ini, kondisi pikirannya pasti akan berkembang dengan semakin cepat. Dia datang semakin lambat dan akhirnya dia berhenti, memandangi pecahan kayu hitam di depannya dengan bingung. Dia berjalan mendekat dan perlahan duduk di atas kayu hitam. Ketika dia sedang beristirahat, dia akan melindungi dirinya dengan menggunakan energi cahaya terhangat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia akan bermeditasi dalam tenang dan menatapnya secara diam-diam. Dia akan menjawab pertanyaannya dengan suara lembut, tidak peduli seberapa banyak dia bertanya. Dia tidak pernah sedikit pun tidak sabar. Saat binatang neraka bersuara, tindakan bawah sadar pertamanya adalah selalu melindungi dirinya ke dalam auranya sendiri. Saat melatih pedangnya, matanya tidak pernah tertuju pada pedang, tapi padanya. Dalam pertarungan sengit dengan binatang neraka, pedangnya sangat ganas, tapi dia tetap mempertahankan kelembutan terdalamnya untuknya.
Dia bahkan tidak pernah membiarkan ada jejak darah menyentuh tubuhnya. Dan sekarang dia pergi meninggalkannya sendirian. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan memeluk lutut dengan lembut. Warna mata begitu gelap hingga memilukan. Dia jelas sendirian saat memasuki lautan kabut. Menghadapi lautan kabut yang luas, dia sedikit menyusut. Sedikit takut, tetapi sebagian besar menantikan dan sedikit bersemangat. Aku baru saja ditinggal sendirian. Kenapa aku begitu sedih? Suara langkah kaki yang menyentuh tanah terdengar dari belakang, sedekat 100 langkah. Hua Caili yang dalam keadaan putus asa terkejut dan segera berdiri. Pedang Linjun di belakangnya bersinar terang. Ada 2 pria misterius berjalan di belakangnya. Menghadapi Hua Caili yang tiba-tiba terjaga, pemimpinnya berkata, "Apakah peri ini terluka?" Hua Caili tidak menanggapi. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Keduanya saling memandang. Meskipun mereka sangat kagum dengan kecantikannya yang setengah tersembunyi, mereka tidak dapat mengikutinya. Lagi pula, di lautan kabut, mereka tidak ingin menimbulkan masalah yang masih menjadi mayoritas. Sebagai Dewi Zentian, dia memiliki kepribadian yang murni dan baik hati, serta kultivasi yang sempurna. Di masa lalu, ketika di hadapan pada sapaan orang lain, dengan kultivasinya akan memungkinkan dia untuk merespon dengan sopan dan baik hati. Namun akhir-akhir ini, jiwanya nampaknya setengah terpisah. Tidak ada niat untuk bereaksi terhadap orang lain. Pada saat ini, Hua Caili tiba-tiba mengerutkan kening, dan matanya mengikuti hembusan nafas, dan melemparnya ke kejauhan. Dia mengunci matanya pada sosok Yunce. Dia berjalan ke arah sini, dan dia menghadap ke arah Hua Caili. Belakangan ini, Hua Caili berkeliaran di lautan kabut dalam kebingungan. Bahkan dia sendiri tidak tahu kemana dia akan pergi. Pertemuan tak terduga dengan Yunce ini mungkin hanya sebuah kecelakaan. Di lautan kabut yang luas, kami baru saja berpisah dan bertemu kembali begitu cepat. Namun, ini bukanlah gambaran yang diharapkan Hu Qingyi. Tepat ketika Hu Qingyi ragu-ragu untuk ikut campur ke arah yang dituju Hua Caili, sekelompok binatang jurang meledak dari tempat Yunce berada dan langsung menuju ke arah Yunce. Semua monster jurang ini berada pada level master ilahi. Ini akan menjadi pertarungan sengit bagi Hua Caili. Tapi niscaya mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi Yunce. Pedang besar berwarna merah terang bernama Yunli muncul, dan badai emas besar meletus saat diayunkan. Dalam beberapa tarik napas, monster jurang yang mendekat tersebar, dan kemudian mereka dihancurkan satu persatu. Hua Caili yang sedang berjalan ke depan tiba-tiba berhenti, lalu mengangkat kepalanya. Mata indahnya yang sudah lama terdiam menunjukkan riak yang bergetar. "Napas ini, Tuan Muda Yun," dia bergumam pelan. Dan tubuhnya bergegas menuju nafas di depannya. Hua Qingyi yang tidak punya waktu untuk ikut campur tangan, hanya bisa menghela napas pelan. Tanpa daya menyaksikan adegan di mana keduanya akan bertemu lagi. Namun, harapannya segera menjadi sia-sia. Setelah menghabisi monster jurang terakhir, gerakan Yunce saat menyarungkan pedangnya tiba-tiba berhenti, dan matanya beralih ke arah Hua Caili. Dia dengan jelas memperhatikan auranya, dan wajahnya dengan jelas menunjukkan keterkejutan dan kepanikan. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah berlawanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berada dalam kecepatan penuh, jauh lebih cepat dari Hua Caili.
dan jarak antara keduanya dengan cepat melebar dan segera menghilang dari jangkauan indera spiritual Hua Caili. Hua Qingyi langsung terkejut melihat reaksi Yunce. Ketika Hua Caili mengejar Yunce ke tempat dia berada sebelumnya, dia hanya melihat mayat binatang jurang yang hancur tertutup es di seluruh tanah. Nafas es yang unik membuktikan bahwa nafas tersebut bukanlah ilusi. Belum lama ini, dia masih berdiri di atas tanah ini. Tuan Muda Yun, dia terus berbalik, mencari nafas Yunce ke arah yang berbeda. Keluar, aku menemukanmu. Cepat keluar. Bahkan jika kita harus berpisah dan tidak pernah bertemu lagi, setidaknya kita harus mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya. Tuan Muda Yun, tidak ada jawaban. Dia tidak menyerah, tetapi mengikuti bekas pedang di tanah dengan tergesa-gesa dan mengejar ke arah di mana Yunce melarikan diri. Lama sekali dia mengejar, melewati lapisan jurang, dan dia sudah kehilangan arah. Namun dia tetap tidak berhenti. Karena selalu ada suara di dalam hatinya yang membuatnya takut. Jika dia berhenti, mungkin di dalam hidup ini, dia tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Pada saat ini, tirai salju yang seharusnya tidak pernah ada, tiba-tiba muncul di kelabu abadi, yang sangat aneh hingga tampak seperti ilusi. Mata Hua Caili tiba-tiba menjadi linglung. Tanpa disadarinya, langkahnya melambat, dan dia melangkah perlahan ke dalam salju. Salju, baunya sama seperti hari itu. Kepingan salju juga sama. Bekas salju tipis masih tertinggal. Dia mengulurkan tangan dan memberikan butiran salju melayang di telapak tangannya, menodai pakaian putihnya dan jatuh ke rambut birunya. Di tengah tirai salju, plafon batu yang tertutup salju tipis, sabuk hitam panjang mengambang. Itu menempel dengan aura Yunchen. Dan terlihat jelas bahwa dia baru saja meninggalkan tempat ini. Dia bergerak maju dan perlahan mengulurkan tangannya dan mengangkat ikat pinggang di tangannya. Di atasnya ada kata-kata dangkal yang terukir dengan kekuatan cahaya misterius. Bertemu satu sama lain sudah menjadi sebuah takdir. Jadi tidak perlu merindukan satu sama lain selama lebih dari setahun. Jari gioknya tiba-tiba bergetar karena pupilnya. Itu pakaian dan ikat pinggangnya dibalik, dan sisi lainnya memiliki jejak cahaya yang sama. Kita telah terkena salju bersama hari ini, dan kita akan menjadi tua bersama dalam hidup ini. Tangan yang memegang ikat pinggang menutupi pipinya, dan dia berjongkok dengan lemah. Baunya bergetar hebat. Salju masih turun, dan dengan lemah menutupi isak tangis yang coba ia tahan. Cahaya pedang bersinar sedikit di mata Hua Qingyi. Seekor binatang buas yang hendak menerka Hua Caili diam-diam berubah menjadi bubuk. Jaraknya kurang dari 10 kaki dari belakang Hua Caili, tapi dia tidak menyadari sama sekali. Hua Qingyi akhirnya menghela napas pelan. Sekarang, pada dasarnya itu sudah mendekati batas yang dapat ditanggung oleh hatinya yang rapuh. Lalu sosoknya mendarat dengan ringan di depan Hua Caili. Hua Caili mengangkat matanya yang berkaca-kaca. Saat dia melihat bibinya, dia merasa seolah-olah ada tali di tubuhnya yang putus. Dia melemparkan dirinya ke arah dada Hua Qingyi. Dan air mata serta tangisan yang dia coba tekan meledak dalam sekejap. Dan dia terus menangis dan melolong tanpa menahan diri karena hatinya hancur. Hua Qingyi tidak berkata apa-apa. Tangannya yang selembut giok membelai punggung gadis itu, membiarkannya melepaskan dan melampiaskan isi hatinya. Dia menangis lama sekali. Hampir lebih lama dari yang pernah dia tangisi sebelumnya.
Ia menangis hingga tirai salju turun. Diselingi suara sedih para binatang jurang setidaknya puluhan kali. Jika ada orang lain yang membuat gadis ini menangis, Huakingi pasti akan membunuh mereka. Tapi Yunce apalagi membunuhnya. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menyalahkannya. Isak tangis gadis di pelukannya akhirnya mulai mereda. Huakingi sedikit menurunkan matanya lalu berkata, "Saat aku menghukummu paling berat, kamu begitu keras kepala sehingganya meneteskan 2 air mata. Hari ini kamu telah meneteskan semua air mata yang telah kamu tahan." Huacali mengangkat kepalanya dari dada bibinya. Matanya yang kemerahan dipenuhi kabut yang memilukan. "Bibi, aku sungguh sedih." Setelah mengatakan ini, air mata yang sudah lama tidak berhenti jatuh lagi. "Saya tahu," Huakingi berkata dengan lembut. "Jangan merasa malu, apalagi menyangkal dari karenanya. Meskipun menyakitkan, itu juga menjadi pengalaman sangat indah. Benar kan?" Gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bibi, apakah kamu juga pernah mengalami hal seperti ini?" Huakingi menggelengkan kepalanya. "Tidak. Tapi aku tidak bisa melupakan masa lalu ibumu." "Ibu?" Kata itu membuat gadis itu tertegun. Nafasnya menjadi sedikit tidak teratur. Huakingi menutup matanya sebentar lalu berkata, "Caili, apakah kamu masih ingat pertanyaan yang aku tanyakan padamu sebelum pengalaman ini?" Gadis itu membuka bibirnya dan berkata dengan berlinang air mata, "Ya, itu kalimat seberapa jauh aku bisa melangkah dengan tekadku." Huakingi menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak terkejut dengan jawaban Huacaili. Karena dia tahu, pertanyaan yang diajukan di awal tidak akan menyita pikirannya sama sekali. "Saya bertanya, apakah Anda benar-benar menyukai Dian Ciusi?" Air mata Huacaili berhenti bergetar. Huakingi melanjutkan, "Kamu bilang kamu menyukainya. Saya bertanya bagaimana kamu menyukainya. Kamu bilang dia memiliki ketampanan dan bakat, dan dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Terutama, dia adalah seorang yang diakui oleh ayah Anda." Caili tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Samar-samar, aku ingat bahwa bibiku memang menanyakan pertanyaan ini. Dia memang menjawab pertanyaan ini. Saya bertanya sekali lagi. Apakah Anda memiliki pemikiran mendalam tentang dia sebelum Anda bertemu dengannya? Apakah Anda masih ingat jawaban Anda?" Gadis itu mengikuti ingatannya dan berkata dengan lembut, "Dia adalah putra dewa kerajaan ilahi Shenlong. Tentu saja semuanya baik-baik saja. Kenapa kamu merindukannya?" "Ya," adalah jawaban Huacaili saat itu. Dan jawaban inilah yang membuatnya memutuskan untuk membiarkan Huacaili hidup sendiri. "Tapi, kamu dan Yunce, sebelum aku melihatmu, kamu akan memikirkannya siang dan malam, kan?" Saat dia mendengar kata Yunce dari mulut bibinya, mata indah Huacaili langsung memerah. Dan dia menggerakkan ujung hidungnya dengan sangat keras. Sebelum dia bisa menahannya, dia menangis. "Bibi, aku, oke, tidak perlu menjawabnya." Dia menceritakan dengan nada lembut selembut mungkin. "Tubuhmu telah pulih sepenuhnya sekarang, dan kamu tidak perlu lagi pergi dari tanah suci. Saat kamu meninggalkan tanah suci untuk terakhir kalinya, kerajaan ilahi Shenlong telah mengetahui tentang itu. Hakim ke-9 istana Shenlong, Shenxi, telah menunggumu selama bertahun-tahun. Sekarang dia mengetahui hal ini.
Dia pasti akan menyebutkan pernikahanmu ketika dia bertemu Kaisar Yuan lagi. Ini jelas bukan hubungan antara pria dan wanita. Aku tidak bisa melihatmu mengakhiri hidupmu dalam ketidaktahuan. Hua Qingyi menghela nafas pelan. Pedang abadi kejam yang sangat menunjukkan emosi ini sekarang memiliki kesedihan yang mendalam di matanya. Temperamen ibumu selembut air, tetapi emosinya berkobar seperti api. Dia berumur pendek, dia mencintai dan membenci tanpa penyesalan, bahkan sampai dia mati. Suaranya melemah dan dia tidak bisa lagi berbicara. Setelah ketenangan singkat, dia melanjutkan. Kamu adalah Putri Kuangxin. Mungkin jiwamu yang tersembunyi seperti miliknya. Untuk memahami apa itu cinta sejati antara pria dan wanita, bukan sekedar kebingungan. Dia tahu dengan jelas bahwa Hu Fengsheng selalu berharap Hu Caili tidak menyentuh hubungan antara pria dan wanita. Dan Dian Jiuxi adalah pasangan yang paling cocok untuknya di dunia ini. Dia tidak pernah ingin putrinya mengikuti jejak atau ibunya. Apakah tindakan ini benar atau salah? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa obsesinya adalah keengganannya untuk menerima apa yang terjadi saat itu. Hanya saja, aku tidak menyangka kamu akan berakhir dalam bahaya. Tapi tidak apa-apa, air mata berlinang. Meski menyakitkan, namun saat kamu melewati musibah ini, emosi dan jiwamu akan semakin menjadi kuat. Kedepannya, kamu mungkin akan memiliki penyesalan saat menikah dengan dia, Jiunxi. Tapi setidaknya tidak akan ada penyesalan atau kekosongan yang tertinggal. Lewati bencana ini, bisik gadis itu, lalu menggelengkan kepalanya. Tapi aku akan, dia menghibur dengan lembut. Pertama kali akan selalu tak terlupakan, dan waktu akan menyembuhkan segalanya. Kamu akan melupakannya. Kamu akan selalu melepaskan, dan kamu akan selalu belajar menjadi rasional, memilih dan menimbang. Ini akan dia katakan, tumbuh di atas duri. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Gadis itu perlahan berdiri mendekap dada Hua Qingyi. Dia menyeka air matanya di wajahnya dan jari-jarinya dengan sangat keras, seolah menunjukkan tekadnya sendiri. Bibi, aku mengerti. Dia menyeka sisa air mata terakhir di pipinya. Dan dia berusaha keras menyembunyikan kesedihan di matanya yang indah. Aku akan baik-baik saja. Seperti bekas yang tertinggal saat berlatih pedang. Lukanya akan terasa sakit pada awal aja. Tapi akan menjadi lebih baik, pasti akan menjadi lebih baik. Namun, meski luka pedang itu menyakitkan, dia masih bisa keras kepala dan menahannya di usianya yang begitu muda. Sakit hati dan jiwa. Kenapa sakitnya bertambah? Semakin kamu berusaha menahannya, semakin sakit pula hati dan jiwamu. Hua Qingyi sepertinya bisa melihat ke dalam jiwanya. Caili, kamu tidak perlu sengaja melupakannya. Yunce memang orang yang aneh. Keanehannya membuatku terkejut berkali-kali. Tidak mengherankan jika kamu jatuh cinta padanya dalam waktu sesingkat itu. Dan dia layak mendapatkan hatimu. Alih-alih dengan sengaja menghindari kata Yunce di depan Hua Caili, dia malah menekan tidak ada yang salah. Dan aku tidak bisa menyalahkannya sama sekali. Dan pilihan terakhir adalah yang paling rasional. Dan itu juga untuk melindungimu. Dia bagimu tidak ada yang lain selain ketulusan yang tidak bisa dilakukan. Aku tahu semuanya. Kabut air mata Hu Cailin tidak memudah menyebar.
Hua Qingyi dengan lembut menempuk bahu gadis itu yang gemetar. Pengalamanmu kali ini adalah 3 bulan terakhir. 3 bulan ini cukup bagimu untuk menyembuhkan lukamu. Saat itu, kamu akan bisa menghadapi pernikahan dengan dia Junshi dengan lebih jelas. Dan keadaan pikiran dan emosimu yang lebih lengkap. Ketika Anda memikirnya bertahun-tahun kemudian, Anda mungkin masih merasa sedikit menyesal dan sedih. Tetapi lebih dari itu adalah emosi dan rasa syukur. Kenapa? Kehidupan Putri Kuangsin harus seperti ini. Dia belum pernah mengucapkan begitu banyak kata kepada Hu Caili dalam suatu waktu. Dia bertemu dengan pria yang sangat baik. Melihat ke belakang, tidak mengherankan kalau dia akan begitu mencintainya dalam waktu sesingkat itu. Jika saja Caili bukan Dewi Zentian. Dia teringat saat dia berlutut di depan kuil dan memohon atas nama Putri Dewi Zentian. Tapi dia gagal melakukannya. Hasilnya, Putri Dewa Zentian yang tadinya sombong dan tidak sopan, kini telah menjadi dewi lukisan yang lembut dan anggun. Seperti pohon pinus tua di Danau Jinghu. Dia mengingatkan hingga lebih jelas bahwa ketika dia mengetahui bahwa Hu Caili telah membangkitkan keilahinya, itu adalah keilahian sempurna yang belum pernah muncul dalam sejarah kerajaan ilahi Zetian. Reaksi pertamanya bukanlah kegembiraan atau kebanggaan, tetapi jejak kesedihan yang hampir meluap dari rasa sakit di matanya. Dia telah memilih pendamping untuk putrinya sejak dini. Di matanya, dia adalah pria terbaik dan paling cocok di dunia. Dan dia juga pria memperlakukan putrinya dengan baik. Menghilangkan semua kemungkinan cara yang salah untuknya. Puluhan ribu telah berlalu dan nama Kuangsin tidak pernah disebutkan dalam lukisan itu. Namun, dia tidak pernah melupakan tahun-tahun itu dan dia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Hu Caili mengangguk lembut, mengingat kata-kata bibinya di dalam hatinya. Bibi, aku bisa melakukannya. Lagi pula aku sudah dewasa. Pecahan ingatan itu, bisakah itu hanya berupa pecahan? Mungkin di dalam hidup ini saya dapat memiliki bagian seperti itu. Sudah merupakan berkah yang luar biasa. Tiba-tiba saya mengerti apa yang sering mereka sebut sebagai cinta antara seorang pria dan wanita. Tiba-tiba saya merasa bahwa akad nikah yang tak pernah penting itu begitu berat. Tiba-tiba saya tahu bahwa identitas saya masih memiliki banyak belenggu dan pertanyaan yang ditanyakan bibiku. Jika aku tidak ingin mengerti apapun, jika aku bisa melakukannya lagi, aku lebih baik tidak pernah melihatnya. Tidak, aku masih ingin melihatnya. Dari sorot mata Hu Cailin, Hua Qingyi bisa melihat betapa bingungnya suasana hatinya. Untuk menenangkan kata-katanya, dia tidak memberikan kata-kata penghiburan lagi. Meski 2 kata yang ditinggalkan Yunce, di bawah tirai salju menggunakan niatnya untuk tidak bertemu lagi. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata itu berdampak terlalu kuat di hati gadis itu. Serahkan saja sisanya pada waktunya. Bagaimanapun, waktu mereka singkat. Hubungan mereka masih dangkal. Mereka belum pernah menghadapi keadaan hidup dan mati bersama. Paling lama beberapa bulan sudah cukup untuk melupakan sepenuhnya. Aku akan tinggal bersamamu selama 3 hari ke depan. Tapi hanya 3 hari. Oke? Gadis itu mengangguk. Terima kasih, Bibi. Ayo pergi. Dia meraih tangan Hu Caili dan berbalik ke arah yang berlawanan dengan tujuan Yunce. Hu Caili segera mengambil langkah. Tapi dengan hati-hati melipat ikat pinggang yang bertuliskan kata-kata cerah di atasnya.
Lalu Hua Qingyi berkata, buang saja. Sekarang kita telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Kita harus lebih teliti sejak awal. Sama seperti ketika dia meninggalkanmu, dia tidak akan pernah ragu, tidak pernah menoleh ke belakang. Hua Caili tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia membungkuk. Dan dengan lembut meletakkan ikat pinggangnya di tanah yang tertutup salju tipis. Hua Qingyi mengangguk dan berjalan pergi perlahan bersama Hua Caili. Namun, setelah hanya beberapa langkah, gadis di tangannya tiba-tiba melepaskan diri dan bergegas ke ikat pinggang dan meraihnya kembali. Tangan yang sudah putih itu menjadi lebih putih lagi saat mengambilnya. Seolah dia ingin menyatu ke dalam darah dan dagingnya sendiri. Hua Qingyi menoleh ke belakang dan menghela nafas. Ini bukan pilihan yang terbaik. Gadis yang selalu patuh tidak mengendurkan jarinya sejenak. Dia berbisik, ibuku telah pergi selama bertahun-tahun. Tapi ayah dewa masih sering melihat gambar ibuku dengan tenang selama beberapa jam. Kamu berbeda, Hua Qingyi berkata. Ayahmu dan ibumu telah mengalami hidup dan mati bersama, dan telah berjuang melawan dunia dan takdir bersama sangat lama. Itu tertanam jauh di dalam tulang masing-masing. Kamu dan dia hanya bertemu secara kebetulan, dan kamu tertarik satu sama lain. Pilihan terbaik adalah memutuskannya. Tidak mungkin untuk benar-benar memutuskannya. Hua Caili berdiri dan mengikatkan pakaiannya. Lingkaran melingkar pergelangan tangan kioknya, merasakan sedikit kehangatan. Dia dan aku pasti akan bertemu kembali. Penampilannya lebih baik dari semua putra dewa. Dan guru dewa sebanding dengan dewa kehancuran. Dengan tingkat kultivasinya yang melampaui kekuatan elemen nenek Lingxian, bagaimana dia bisa tidak terkenal di masa depan? Hua Qingyi terdiam karena tidak bisa membantah. Pada saat itu, nasibku sudah ditentukan. Mungkin akan ada orang lain di sisinya. Dan satu-satunya kenanganku adalah pakaian ini. Anggap saja sebagai kenangan ini milikku, oke? Dia menatap bibinya dengan air mata berlinang. Begitu halus dan lembut sehingga membuat orang merasa kasihan padanya. Namun yang ada di dalamnya adalah tekad yang tidak akan menyerah lagi. Hua Qingyi terdiam untuk waktu yang lama. Dan dia tertegun. Pada saat ini, ingatannya pergi ke masa lampau. Saudara Qingyi, Husen berkata bahwa kamu berlatih ilmu pedang yang kejam. Dan kamu tidak lagi memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Hahaha, aku tidak percaya. Perbedaan antara manusia dan binatang jurang maut memang seperti itu. Karena manusia mempunyai 7 emosi dan 6 keinginan. Jika mereka benar-benar tidak berperasaan dan tidak mempunyai keinginan, apa bedanya mereka dengan binatang jurang maut? Apa yang saya pahami sebagai ilmu pedang yang kejam adalah bahwa Anda tergila-gila dengan pedang dan tidak tertarik pada hal lain. Ya, saya berbeda. Saya secara alami bersemangat. Di masa lalu, saya suka berpergian keliling dunia dan bersumpah untuk menghabiskan seluruh hidupku berpergian ke tanah suci dan lautan kabut. Setiap tanah di luar negeri pasti mengalami pasang surut di kemudian hari. Ya, adik yang terlihat manis dan imut ternyata adalah pembuat onar. Setelah pergi, kemanapun dia pergi, bahkan tempat yang dia rindukan sebelumnya, aku sudah kehilangan minat dan selalu bisa memikirkannya. Yang membuatku harus berempati padanya dan tidak ingin pergi kemanapun. Qingyi, aku sangat iri padamu.
Kamu kejam dan tidak punya emosi, yang berarti kamu tidak memiliki kekhawatiran. Tidak ada kesedihan, tidak ada rasa sakit. Tapi aku tidak pernah mau menjadi kamu. Kalau kamu sudah tidak peduli lagi, betapapun sulit dan menyakitkannya, aku tidak akan pernah menyesali suka dan dukanya. Aku seorang yatim piatu, dan dia adalah anak dewa. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku tidak pantas untuknya. Bahkan jika dunia menertawakanku, biarlah Tuhan menggunakan kuasanya untuk mematahkan tulang-tulangku dan menghancurkan jiwaku. Selama dia tidak menyerah, aku tidak akan pernah melepaskan tangan. Tidak akan pernah. King Yi, jangan membencinya. Biarkan aku sendiri membalas dendamku. Lagi pula, dia adalah ayah dewamu. Terutama adikku King Yi, kamu mengembangkan pedang yang kejam. Bagaimana kamu bisa menitikkan air mata? Kamu tidak salah, kamu tidak pernah salah. Aku tidak akan membiarkanmu menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan hidupmu. Aku bisa menjadikanmu sebagai cinta sejati dan sahabatku di hidup ini. Aku tak ada penyesalan. Saat melamun, tiba-tiba panggilan dari Hucaili membangunkan lamunannya. Bibi, Bibi, ada apa denganmu? Suara gadis itu khawatir, membangunkannya dari lamunan. Hua Qingyi dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali. Dia berkata dengan tenang, lupakan saja, jika kamu ingin tinggal, itu terserah kamu. Dia tiba-tiba mulai menyesal dan bahkan merasa sedikit takut. Jika temperamen Huacaili benar-benar seperti ibunya, dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak, meski begitu, hubungan antara dia dan Yunchen jauh dari level itu. Jelas tidak. Di tempat lain, Yunche berdiri diam, berkonsentrasi untuk waktu yang lama. Mengapa jantungmu bergetak begitu cepat? Risau bertanya pelan. Tentu saja karena gugup, jawab Yunche. Lisio terdiam dan kemudian berkata, sepertinya yang akan kamu lakukan selanjutnya memang merupakan hal yang besar. Berapa banyak yang kamu tahu? Berapa banyak kamu yakin? Lisio bertanya. 90%. Yunche menjawab sederhana. Lisio terdiam beberapa saat, lalu berkata setelah beberapa saat, kalau begitu, mengapa kamu begitu gugup? Karena 10% sisanya tidak akan dapat diubah. Dia berjanji kepada Ciwuyo bahwa dia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawanya. Tapi orang yang menginjak jalan pintas ini adalah Hua Qingyi, pendekar pedang terkuat di antara para dewa kerajaan 6 dewa. Seseorang yang bisa memutuskan hidup atau mati dalam sekejap. Yunche mengepalkan jari-jarinya erat. Dia merasakan aliran Yuanche di sekelilingnya dan pupil matanya perlahan meredup. Sudah waktunya untuk memulai. Di tempat lain, inti dari pedang pertama Zetian adalah niat. Dengan niat sebagai dasarnya, ribuan perubahan dapat diperoleh. Pedang yang Anda kembangkan seperti pedang langit, pedang Pingtian, dan pedang Yuantian, semua gerakan dapat diintegrasikan ke dalamnya. Setelah Anda terbiasa dengannya, Anda dapat melupakan gerakan pedang yang mengubahnya sesuai dengan hati Anda. Gadis itu menari dengan pedang, seperti bayangan pedang yang pelangi, dan postur pedangnya seperti mimpi. Hua Qingyi memperhatikan setiap tanda pedang dari tarian gadis itu. Masih sedikit ragu-ragu dan berantakan, menunjukkan riak hati pedang itu. Hembusan angin dingin bertiup, dan Hua Qingyi sedikit mengerit.
Angin di lautan kabut selalu suram. Namun barusan, entah kenapa itu membuatnya merasa merinding sesaat. Indera spiritualnya dilepaskan dan terpancar ke sekeliling. Namun saat ini, angin gelap tiba-tiba naik. Tubuh Huaqingyi tiba-tiba berhenti. Mata Huaqingyi tiba-tiba berbalik. Dan keduanya memandang ke langit di depan mereka pada saat yang bersamaan. Yang mengejutkan mereka bukanlah angin kencang, tapi kabut hitam yang mengepul di depan. Di atas langit, di atas lautan kabut, kurang dari 10 mil jauhnya, tiba-tiba menjadi sangat gelap. Di bawah langit yang gelap, kabut hitam besar perlahan bergulir. Tidak, itu jelas lautan kabut hitam. Di tengah lautan kabut ada jurang kematian primordial. Semakin dekat Anda ke jurang kematian, semakin kaya debu jurang tersebut. Di luar aturan ini, debu jurang ada secara alami dan seragam seperti udara. Dan hanya berkumpul jika dekat dengan binatang jurang dan hantu jurang. Namun, kabut hitam tebal yang terlihat sebenarnya adalah sejumlah besar debu jurang. Ini adalah konsentrasi yang tidak mungkin muncul di area ini. Hampir mendekati kedalaman lautan kabut yang diketahui Huaqingyi. Bibi, apa itu? Huacaili segera menoleh ke arah Huaqingyi dan melihat fenomena di kejauhan dengan takjub. Dengan bibinya di sisinya, Huacaili tidak pernah perlu takut apapun. Tapi dia tidak menyadari dinginnya matanya. Kabut hitam yang berkumpul dengan padat bergerak ke arahnya dan berguling ke tanah di mana mereka berada. Indera spiritual Huaqingyi melewati lapisan kabut hitam. Bahkan dengan indera spiritualnya yang kuat, dia tidak dapat sepenuhnya menembusnya. Tepat ketika Huaqingyi hendak menarik kembali indera spiritualnya, di lautan kabut, dari dalam kabut besar yang bergulung, sebuah suara agung dan dalam keluar. Kaisar kabut sedang berpatroli. Semua kultivator harap mundur. Setiap kata yang mengejutkan, seperti nyanyian iblis di jurang maut. Dalam sekejap, monster jurang menjadi sunyi. Lautan berkabut kembali sunyi. Dan kubah abu-abu akan segera runtuh. Terima kasih.